Di tahun 2014 ada dua orang wanita muda kulit putih sedang liburan di Panama. Hari itu keduanya berencana akan hiking ke daerah perbukitan dan mereka juga mengajak seekor anjing lokal untuk menemani mereka. Beberapa jam setelah mereka berangkat, di sore hari menjelang malam hanya anjing tersebut yang kembali. Pencarian besar-besaran pun dilakukan otoritas tempat untuk berusaha menguak misteri akan hilangnya dua wanita muda ini. Selamat datang di Sisi Gelap, nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Di channel ini kita menyajikan kasus-kasus misteri, kriminal, dan hal-hal aneh lainnya. Apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan berikan juga saran untuk cerita kita selanjutnya. Kita juga punya konten short eksklusif yang kita post di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker. Kita langsung saja ke episode kelima di channel Sisi Gelap. Siang hari di kota Amersfoort, Provinsi Utrecht di Belanda, sebuah kafe kecil yang bernama In den Kleinen Hub tampak sedang sibuk melayani tamu-tamu yang berdatangan untuk makan siang. Di dalamnya ada dua orang wanita muda yang juga sibuk melayani tamu-tamu yang datang. Berjalan ke sana kemari membawa pesanan adalah Lisanne Fron dan Chris Kremers. Dengan tinggi 1,8 meter, rambut lurus pirang, sangat aktif, optimis dan pintar, dia adalah Lisanne Fron, anak kedua dari pasangan Peter dan Dini Fron. Lisanne juga mempunyai seorang kakak yang bernama Martin, dan Lisanne sedang menempuh perkuliahan di jurusan psikologi dan akan lulus di bulan September 2013. Sedang sibuk membawa pesanan ke meja customer, Lisanne dihampiri oleh teman dekatnya, Chris Kramer. Lisanne dan Chris ngobrol sejenak dan terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Dengan rambut emas bergelombang, sikap yang amat mudah bersosialisasi, dan senyum yang sangat menawan, dialah Chris Kremers, sahabat dan teman sekamar Lisanne. Chris mempunyai kakak bernama Sjors dan adik Tin, dan orang tuanya bernama Hans Kramer dan Royal Grit. Chris juga adalah lulusan jurusan sosial kultur dengan spesialisasi di ajaran seni. Keduanya berasal dari kota yang sama dan bertemu saat mereka mulai bekerja di cafe In den Kleinen Hub. Pelan-pelan mereka menjadi teman dekat dan juga teman sekamar. Mereka memutuskan untuk menyewa satu kamar saja untuk membantu menambah tabungan mereka. Lisanne dan Chris mempunyai mimpi untuk liburan ke Panama suatu hari, dan karena mereka berdua mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mereka juga ingin liburan sambil menjadi volunteer untuk mengajari anak-anak kecil di Panama. Mereka bekerja keras dan menghemat hingga terkumpullah uang yang cukup untuk mereka liburan ke Panama. Liburan ini akan mereka gunakan untuk bersenang-senang, belajar bahasa Spanyol, misi kemanusiaan, dan juga untuk merayakan Lisanne yang baru lulus dari kuliah psikologinya pada September 2013. 15 Maret 2014, hari yang sangat cerah di Panama. Dua teman dekat yang sangat semangat dan bahagia, Lisanne dan Chris, akhirnya tiba di Panama. Liburan mereka direncanakan selama 6 minggu, 4 diantaranya akan dihabiskan bersama keluarga lokal yang menampung mereka selama mereka bekerja menjadi volunteer pengajar di kota kecil di Boquete. Boquete adalah kota pegunungan kecil di Panama. Dekat dengan hutan yang rimbun dan pemandangan yang menakjubkan, Boquete adalah destinasi wisata yang sangat populer untuk orang lokal dan juga turis mancanegara. Mungkin modelnya seperti Puncak ataupun Kintamani di Bali. Boquete juga banyak memproduksi produk agrikultur dan salah satu tempat yang memproduksi kopi terbaik di dunia. Selain itu, tempat ini adalah juga tempat populer untuk para pensiunan dari negara Amerika Serikat. Bahkan 14% dari total penduduknya adalah orang asing. Ini dikarenakan bukan hanya karena pemandangan yang dimiliki oleh Boquete, namun juga karena cuacanya yang sejuk dan minim polusi, air tanah yang masih bersih, suasana yang tenang, dan juga rendahnya biaya hidup di sana. Lisanne dan Chris tiba di Boquete tanggal 29 Maret 2014, disambut dengan hangat oleh keluarga yang menampungnya. Lisanne dan Chris langsung merasakan ramahnya orang-orang lokal Boquete. Namun sayangnya pekerjaan volunteer mereka ternyata baru mulai minggu depannya. Lisanne dan Chris agak kecewa sedikit karena mereka sebenarnya sudah menanti-nantikan pekerjaan ini untuk bersosialisasi dengan warga sekitar dan juga melatih bahasa Spanyol mereka. Tapi mereka tetap bersemangat dan berencana untuk mengisi waktu luangnya dengan berkeliling di sekitar kota Boquete. Pada 1 April 2014, dua sahabat ini pergi meninggalkan kota Boquete untuk hiking ke gunung, melewati jalur trekking yang bernama La Pianista. Naik taksi, pertama mereka ingin brunch dulu dan juga bertemu dengan dua orang turis yang berasal dari Belanda juga. Mereka bahkan sempat post foto-foto mereka saat brunch di Facebook. Tak lupa Lisanne dan Chris juga membawa seekor anjing lokal yang bernama Blue. Selesai brunch, mereka naik taksi lagi dan pergi menuju area trek La Pianista. Sampai di sana sekitar jam 11 siang. Karena jalur trek yang populer dan tidak begitu susah, Lisanne dan Chris hanya menggunakan pakaian tank top dan celana pendek. Di tas mereka dimasukkan juga botol air, paspor,
kamera Canon PowerShot XX270, uang sejumlah $83, dan handphone mereka berdua yakni iPhone dan Samsung Galaxy. Dari titik start hingga ke puncak trek dibutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam, sehingga untuk bolak-balik diperlukan sekitar 5-6 jam perjalanan. Dengan semangat, Lisen dan Chris memulai hiking mereka. Di perjalanan mereka mengobrol banyak sembari juga menikmati pemandangan sekitar. Dengan kamera yang dibawanya, mereka banyak mengabadikan momen-momen indah tersebut. Setelah menempuh beberapa saat, Lisen dan Chris pun akhirnya sampai di puncak saat jarum jam menunjuk di angka 1. Mengambil nafas panjang dan menghirup udara segar, dan tak lupa juga untuk mengabadikan pemandangan di puncak dengan kameranya. Trek hiking La Pianista sudah selesai, namun memang sebenarnya masih ada jalan untuk lanjut. Tapi jalan lanjutan ini sangat berisiko tinggi. Banyak jurang yang curam dan area yang berbahaya. Penduduk asli daerah sana yakni suku Ngobe bahkan jarang sekali melewati jalur itu karena sangat terjal dan berbahaya, terutama saat musim hujan, yakni di bulan April hingga Oktober. Di kota Bokeh, jarum jam sudah menunjuk ke angka 7, namun belum ada tanda-tanda kembalinya dua orang sahabat dari Belanda, Lisen dan Chris. Keluarga yang menampung mereka mulai cemas. Tidak biasanya ada orang yang pergi hiking ke trek La Pianista hingga larut malam. Biasanya jam 5-an juga sudah balik. Curigaan bertambah besar ketika Blue, anjing yang mereka ajak trekking, kembali ke pemiliknya sendirian. Namun keluarga yang menampung Lisen dan Chris enggan melaporkan ke polisi langsung, karena mereka berpikir mungkin dua orang sahabat ini pergi menelusuri tempat lainnya atau bertemu dengan teman mereka di jalan. Esok harinya pada tanggal 2 April, Lisen dan Chris seharusnya akan pergi ke Taman Nasional Bokeh dan sudah memesan guide yang akan membawa mereka. Guide ini pun mulai curiga karena sama sekali tidak ada tanda-tanda dari mereka. Hingga akhirnya pada tanggal 3 April, 2 hari setelah mereka berdua tidak ada kabarnya, keluarga yang menampung mereka akhirnya melaporkan ini ke polisi. Hebohlah kepolisian Bokeh dan aparat setempat. Karena popularitas Bokeh dan image-nya sebagai tempat wisata yang aman, aparat setempat berusaha sangat maksimal untuk memastikan Lisen dan Chris ditemukan. Image dan pendapatan daerah Bokeh menjadi taruhannya. Pencarian besar-besaran pun dilaksanakan, bahkan dengan melibatkan helikopter dan banyak warga sekitar. Beberapa hari pun intens dilakukan pencarian di sekitar trek La Pianista, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Orang tua Lisen dan Chris yang sudah dikabarkan oleh konsulat Belanda terbang ke Bokeh sambil juga mengajak seorang detektif asal Belanda. Kedatangan orang tua mereka ini disertai dengan pencarian yang bahkan melibatkan lebih banyak orang dan juga dengan teknik yang lebih fokus. Anjing pelacak pun turut dikerahkan. Ini berlangsung selama 10 hari, namun lagi-lagi tanpa hasil sama sekali. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali kemana hilangnya dua wanita tersebut. Orang tua Lisen dan Chris bahkan menawarkan imbalan sebanyak $30.000 untuk siapapun yang bisa menemukan anak mereka. Media lokal dan media Belanda ramai-ramai mengcover kasus ini. Dan ini menjadi salah satu kasus terbesar yang melibatkan turis di Panama. Namun seiring waktu berjalan dan dengan tidak adanya penemuan yang berarti, kasus ini mulai padam. Beberapa minggu berlalu pada bulan Juni 2014, seorang warga lokal bernama Irma Mirando sedang berjalan di area sawah dekat Sungai Culebra, kurang lebih 17 km dari Bokeh dan 8 km dari puncak La Pianista, tempat terakhir diketahuinya Lisen dan Chris. Tiba-tiba saja warga tersebut menemukan sebuah tas yang tergeletak di dekat area persawahan. Hebohlah para aparat karena kemungkinan besar ini adalah tas milik Lisen dan Chris. Penelusuran lebih lanjut dilakukan dan ditemukan juga sebuah celana pendek yang diyakini milik Chris Kremers dekat dengan area ditemukannya tas mereka. Polisi menduga tas tersebut hanyut di bawah aliran sungai sekitar dan mereka mulai melakukan penelusuran di sekitar sungai tersebut. Karena trek yang sulit dan terjal, perlu beberapa hari hingga ditemukannya barang bukti lainnya. Guide lokal dibantu dengan suku asli sana, suku Ngobe, berhasil menemukan tulang belulang manusia dan dua jenis sepatu yang berbeda sebelum tanggal 19 Juni 2014. Salah satu sepatu ditemukan masih dengan potongan kaki di sebelah kiri, masih berada di dalam sepatu tersebut bahkan. Teridentifikasi ini adalah potongan kaki milik Lisen Front. Anehnya tali sepatunya masih terikat dengan kencang dan dari atas tumit kaki tersebut terdapat luka potongan yang tampak seperti dipotong dengan menggunakan benda tajam. Dalam artian potongan kaki tersebut tidak tampak karena jatuh ataupun karena benda natural, tapi seperti dipotong dengan pisau atau pedang. Setidaknya ada 33 serpihan tulang yang akhirnya dikonfirmasi melalui tes DNA adalah benar milik Lisen dan Chris. Kebanyakan ini adalah tulang kaki kiri, tulang pelvis, dan juga tulang iga yang adalah milik Chris. Sepotong kulit manusia juga ditemukan. Anehnya, di
ditemukan dengan bentuk yang menggulung. Dengan ditemukannya sisa-sisa dari Lisen dan Chris, maka pemberitaan kasus ini kembali lagi dengan lebih kencang. Jauh lebih kencang dari awal pemberitaan mereka hilang. Ini dikarenakan banyaknya hal yang memancing tanda tanya. Bahkan teori-teori aneh pun mulai bermunculan. Saat tas mereka ditemukan, warga lokal yang menemukannya bersikeras berkata bahwa di kemarin harinya tas tersebut tidak ada. Ini sangat janggal karena ketika ditemukan isi dari tas tersebut yang berupa 2 buah kacamata, cash sejumlah $83, paspornya Lisen, botol air, kamera, 2 bra, 1 iPhone dan 1 Samsung Galaxy, semua dalam kondisi kering dan tanpa tanda-tanda rusak. Ini aneh banget. Karena kalau tas ini hanyut di bawah sungai, sudah tentu paspor, kamera, dan handphone di dalamnya rusak. Tapi saat ditemukan dalam keadaan perfect, hanya kehabisan baterai. Namun ada baiknya juga, karena tidak adanya kerusakan di handphone dan kamera, polisi berhasil membuka data-data yang ada di kamera dan 2 handphone mereka. Dari data tersebut diperolehlah informasi penting dan juga banyak foto-foto yang membuat bulu kuduk merinding. Aparat berhasil membuat timeline beberapa kejadian berdasarkan dari data yang ada di handphone dan kamera mereka. Beberapa saat setelah mencapai puncak dan hilang dari peredaran, pada tanggal 1 April pada pukul 4:39 di sore hari, ada 2 kali percobaan panggilan ke nomor 112, yakni nomor emergency internasional. Yang pertama dilakukan oleh iPhone milik Chris, dan yang kedua dilakukan oleh Samsung milik Lisen. Kemudian pada tanggal 2 April ada lagi percobaan sambungan ke nomor 112 dan 911. 1 kali di iPhone Chris dan 3 kali dari Samsung Lisen. Percobaan berulang-ulang ini tidak pernah terkoneksi karena tidak adanya sinyal di daerah tersebut. Tanggal 3 April ada 1 kali percobaan dari iPhone Chris, kemudian handphonenya dimatikan. Namun menyala lagi saat sore hari tapi tidak terkoneksi juga. Sama juga dengan Samsung milik Lisen, tapi tidak ada percobaan untuk menelpon. Ini berlanjut terus hingga tanggal 5 April. Sepertinya mereka dalam keadaan desperate ingin mencoba menghubungi emergency, namun karena tidak adanya sinyal, mereka tidak bisa berbuat banyak. Di tanggal 5 April, Samsung milik Lisen mati kehabisan baterai. Di sini muncul kejanggalan di iPhone milik Chris. Tanggal 6 April, iPhone Chris hidup namun tanpa membuka kunci. Kemudian dari tanggal 7 sampai 10 April, ada 77 kali percobaan untuk membuka kunci handphone Chris, namun tanpa hasil. Aneh banget kan? Lisen dan Chris adalah teman dekat, bahkan sekamar. Apalagi dalam kondisi kritis, kemungkinan harusnya mereka berdua tahu akses masuk ke handphone masing-masing. Kecuali pada saat tanggal 6 April Chris sudah dalam keadaan kondisi kritis ataupun tidak bernyawa dan tidak sempat memberitahu Lisen kode PIN handphonenya. Hingga akhirnya handphone Chris juga mati pada tanggal 11 April. Beralih dari handphone ke kamera, Canon PowerShot XX270. Data-data foto dari kamera ini memberikan gambaran lebih terang akan apa yang terjadi di hari mereka hiking pada tanggal 1 April 2014. Foto nomor 475 hingga ke foto nomor 508 menunjukkan bagaimana keadaan saat mereka hiking di trek La Pianista. Hari itu terlihat sangat cerah tanpa ada tanda-tanda akan hujan. Chris dan Lisen terlihat bahagia dan semangat. Foto-foto menunjukkan saat mereka melewati jalur trek La Pianista dari awal trek hingga ke puncak yang bernama El Mirador. Tampak jelas tidak ada tanda-tanda bahaya di sepanjang jalur tersebut. Semua berlangsung normal. Namun begitu selesai foto nomor 508, yang merupakan foto saat mereka mulai turun dari puncak, muncullah sesuatu yang sangat ganjal. Foto nomor 509 tidak ada. Ini sangat janggal karena sistem kamera akan menamakan foto sesuai dengan urutannya dan tidak mungkin terskip. Yang lebih aneh lagi, foto nomor 508 adalah foto terakhir yang diambil pada tanggal 1 April hingga tanggal 8 April. Pada 8 April 2014, pukul 1 pagi, muncul foto nomor 510. Fotonya tampak tidak jelas, hanya menunjukkan kegelapan. Kemudian setelah itu foto terus-menerus diambil secara cepat hingga foto nomor 540 pada pukul 1:37 pagi dini hari. Kemudian foto-foto terus-menerus bermunculan hingga data terakhir dapat pada foto nomor 609 yang diambil pada pukul 4:10 dini hari. Sepertinya kamera mereka akhirnya habis baterainya pada saat itu. Foto-foto nomor 510 hingga 609 tidak menampilkan petunjuk sama sekali. Seperti diambil absurd saja. Hanya menunjukkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan beberapa kali bahkan memfoto ke arah langit.
Ada teori yang mengatakan bahwa mereka mengambil foto karena perlu melihat sekitarnya dengan cahaya flash dari kamera, seperti sedang didekati oleh binatang buas, atau manusia yang bermaksud jahat, atau sesuatu yang lebih gaib. Mungkin saja ini benar, tapi ada juga foto yang menampilkan sisi belakang kepala yang diyakini adalah kepala Chris. Ini adalah foto yang paling membuat saya takut, karena sangat misterius sekali. Apa maksudnya coba memfoto bagian belakang kepala Chris? Foto-foto ini menambah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang. Dan dari semua foto tersebut ada yang paling kontroversial adalah foto nomor 509. Foto yang didelete dari kamera mereka. Banyak ahli yang sudah mencoba untuk mengembalikan foto tersebut namun tidak berhasil. Apabila sebuah foto dihapus langsung dari kamera, foto tersebut tidak akan langsung hilang filenya kecuali sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan foto yang terbaru. Yang kedua, foto tersebut akan dihapus apabila kartu memori atau kamera tersebut dikoneksikan ke komputer dan dihapus secara manual. Saat kamera ditemukan, file memori di dalamnya masih cukup untuk menyimpan foto-foto lain. Jadi teori yang kedua lah yang lebih mungkin. Foto nomor 509 ini menjembatani hari di mana mereka hiking hingga ke tanggal 8 April, di mana saat itu handphone milik keduanya sudah habis baterainya. Spekulasi bermunculan bahwa foto nomor 509 adalah bukti kunci akan hal yang menimpa keduanya. Hingga saat ini kematian Lisen dan Chris belum ada jawaban pasti. Keterangan resmi oleh aparat setempat menyatakan bahwa Lisen dan Chris tersesat saat hiking, dan karena tidak mempunyai skill yang mumpuni untuk menempuh trek tersebut dan juga peralatan yang dibawa sangat minim, mereka berdua menemui ajalnya. Pihak keluarga mereka tidak terima akan jawaban ini karena banyak hal yang masih tidak masuk akal. Kasus Lisen dan Chris adalah kasus yang mempunyai banyak sekali kejanggalan dan juga teori-teori konspirasi yang terus bermunculan. Jujur saja saat saya melakukan riset kasus ini, saya merasa sangat kewalahan karena banyak sekali teori dan pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan akan kejadian ini. Dan juga karena saya merasa sangat iba akan apa yang dialami Lisen dan Chris dan juga keluarga mereka. Dua wanita muda yang sedang beranjak dewasa dengan karir yang sepertinya akan bagus dan misi kemanusiaan mereka harus berakhir tragis dengan sebab kematian yang masih tanda tanya. Saya mendorong para viewers sisi gelap yang tertarik untuk melakukan riset kasus ini untuk masuk ke dalam beberapa web yang banyak memberi saya informasi tentang kasus ini. Semuanya saya cantumkan di kolom deskripsi. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video kelima kami, dan apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, tolong like dan subscribe dan juga berikan komentar di bawah. Kita berusaha untuk post video panjang 1 minggu sekali di YouTube dan juga kita post konten short eksklusif di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya tetap di sisi gelap.